Program 3 juta rumah untuk rakyat diberikan melalui berbagai skema, antara lain fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), dukungan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di desa dan kota dan pesisir, serta dukungan PPN DTP untuk rumah komersial dalam mendukung pembangunan rumah yang layak huni dan terjangkau. Ya, pemerintah akan meningkatkan realisasi program pembangunan 3 juta rumah di tahun 2026. Adapun investasi untuk program 3 juta rumah dari APBN tahun 2026 mencapai 57,7 triliun rupiah untuk 770.000 rumah. Saudara-saudara sekalian, program 3 juta rumah untuk rakyat diberikan melalui berbagai skema, antara lain fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), dukungan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di desa dan kota dan pesisir, serta dukungan PPN DTP untuk rumah komersial dalam mendukung pembangunan rumah yang layak huni dan terjangkau. Total jumlah rumah yang akan mendapat dukungan APBN 2026 adalah 770.000 rumah. Demikian pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai kelanjutan pelaksanaan program 3 juta rumah di tahun 2026 yang akan mendapat dukungan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN 2026. Adapun total jumlah rumah yang akan mendapat dukungan APBN di tahun depan mencapai 770.000 rumah. Program 3 juta rumah untuk rakyat nantinya akan diberikan melalui berbagai sejumlah skema, antara lain fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP, kemudian dukungan bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS di desa, kota, dan pesisir, serta dukungan PPN DTP untuk rumah komersil dalam mendukung pembangunan rumah yang layak huni dan terjangkau. Berbagai sumber untuk ID Action. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, APBN 2026 siap dukung pembangunan 770.000 rumah. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Anton Sitorus. Beliau adalah Head of Research dari CBRE Indonesia. Baik, langsung saja kita sapa. Halo Pak Anton, apa kabar Pak? Halo Mas Pras, baik Mas. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan begitu bahwa program prioritas dalam artian pembangunan 3 juta rumah ini masih menjadi fokus pemerintah begitu di tahun depan 2026, di mana APBN juga nanti akan dilibatkan kembali untuk bisa mendukung lagi pembangunan rumah yang layak huni, nyaman, dan juga terjangkau tentunya bagi masyarakat luas di Indonesia. Sebelum membahas lebih jauh, review dari Anda terkait dengan kinerja industri properti di sepanjang semester 1 2025 ini seperti apa? Apakah bisa menjadi tolak ukur, menjadi pijakan yang kuat nantinya untuk masuki semester kedua sampai dengan tahun 2026 mendatang, Pak Anton? Ya, terima kasih Mas Pras. Sebenarnya kita udah masuk di semester kedua ya, tapi kalau kita lihat dari perkembangan belakangan ini, kalau sejauh yang kami lihat itu untuk sektor perumahan memang belum terlalu banyak peningkatan kegiatan aktivitas dari developer ya. Kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, basically grafiknya masih kurang lebih sama. Tapi kalau kita lihat dari sektor komersial, terutama di kawasan industri, terlihat memang sudah ada peningkatan dari segi inquiry, karena kita juga tahu bahwa setelah pengumuman Trump mengenai tarif itu, sepertinya negara-negara di kawasan Asia Tenggara termasuk menjadi pilihan ekspansi dari sejumlah perusahaan Cina yang akan investasi di sini. Jadi kita melihat mulai mengalir inquiry ya, untuk pengembangan khususnya kawasan industri dan komersial, dan diharapkan ini akan terus menjadi salah satu pendorong kegiatan bisnis properti di tahun-tahun mendatang, Mas. Baik. Berarti memang dari sisi kawasan komersial juga sudah mulai bertumbuh begitu, dalam artian iklim investasinya, kemudian minat masyarakat maupun pelaku industri untuk berinvestasi, kemudian mereka membeli produk-produk properti, sudah mulai ada peningkatan begitu Pak Anton? Iya, sedikit banyak sudah mulai ada perbaikan ya. Saya pikir ini
merupakan dampak positif dari perkembangan ekonomi global yang mana ya negara-negara seperti Indonesia di Asia Tenggara ini menjadi salah satu alternatif tujuan investasi dalam persaingan ekonomi global belakangan ini, Mas. Oke, baik. Dan ini nampaknya sudah bergabung juga ya. Ada Pak Dedi Indra Setiawan. Beliau adalah Sekjen Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia atau APERSI. Kita langsung sapa saja begitu. Halo Pak Dedi, apa kabar Pak? Ya, masih di mute sepertinya Pak Dedi. Ya, baik, alhamdulillah Mas. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Pak Dedi. Tadi sudah disampaikan review dari Pak Anton begitu dari sisi penjualan, kemudian produktivitas dari sektor properti memang ada sedikit tertahan, tapi dari sisi sektor komersialnya ini sudah mulai bertumbuh. Nah, dari APERSI sendiri melihat bagaimana review kalau kita bicara mengenai sektor properti hingga saat ini nih? Silakan. Kalau dari APERSI Mas kan melihat nih yang memang paling disorot adalah program FLPP nih di kami kan. Oke. Realisasi sampai sekarang kurang lebih itu 150 ribuan Mas. Dari target atau kuota yang Pak Menteri selalu bicara 350 ribu untuk tahun ini. Nah kami di beberapa asosiasi ini memang lagi berjuang bagaimana kuota ini bisa terserap semua. Problemnya adalah di demand Mas. Oke. Demand itu banyak dari masyarakat yang sudah ngambil, mereka terkendala dengan seperti slik gitu, yang kena pay letter, kena pinjol seperti itu. Jadi mereka nggak bisa ambil rumah seperti itu. Baik, lantas upayanya apa saja begitu untuk bisa meningkatkan daya serap begitu dari produktivitas properti, kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Pak Anton dan juga Pak Didi. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data terkait dengan program prioritas perumahan di tahun 2026 yang dicanangkan juga oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini apa saja? Seperti yang bisa Anda saksikan, ini dia beberapa program prioritas perumahan di tahun depan. Ada pertama penyediaan hunian yang sehat, aman dan nyaman, kemudian dukungan perbankan dan dunia usaha, serta kepemilikan rumah MBR yang layak dan juga terjangkau, serta ekosistem perumahan yang selaras antara supply and demand. Jadi ini coba diseimbangkan lagi begitu ya dari sisi supply-nya kemudian demand-nya, sehingga yang diharapkan tadi dari teman-teman APERSI juga bisa segera terserap ya dari sisi pembangunan properti atau perumahan di Indonesia. Dan selanjutnya kita akan cermati seperti apa data berikutnya. Ini BSPS, kita lihat pembiayaan rumah untuk MBR di tahun 2026 ada FLPP sekitar 33,5 triliun, SMF sekitar 6,6 triliun rupiah, SBK dan SBUM 5,6 triliun rupiah. Sementara pembayaran FBR sendiri sebanyak pembiayaan maksud kami sekitar 350 ribu rumah begitu. Dan selanjutnya kita akan cermati bersama bagaimana dengan BSPS untuk masyarakat miskin, pembangunan rumah swadaya. Ini dia. Di tahun 2025 ada sekitar 1,4 triliun rupiah yang sudah dianggarkan atau sekitar untuk 65.932 rumah. Kemudian di tahun 2026 mendatang ada kenaikan menjadi 8,6 triliun rupiah atau sekitar 373.939 unit rumah dengan target outputnya adalah rumah di wilayah pedesaan, perkotaan dan juga pesisir. Itu dia, dan berikutnya kita cermati untuk insentif fiskal yang sudah disiapkan untuk rumah komersial juga begitu dari pemerintah. Ada PPNDTP 3,4 triliun yang sudah disediakan untuk 40 ribu rumah. Sementara ada juga kredit usaha rakyat untuk kontraktor UMKM. Ini juga menjadi perhatian 20 miliar rupiah per kontraktor. Itu dia beberapa kebijakan insentif yang sudah dilakukan oleh pemerintah diharapkan bisa menopang, mendukung lagi program 3 juta rumah.